Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Sawani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, gelombang 1, angkatan 39, kelompok 4, nomor absen 33. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan dari tokoh politik Islam Indonesia, yaitu Muhammad Natsir. Biografi. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Putra dari pasangan Muhammad Idris, Sultan Saripado, dan Khadijah. Beliau memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Muhammad Natsir mendapat gelar Datuk Sinaro Panjang. Beliau adalah Perdana Menteri kelima Republik Indonesia. Beliau juga pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan salah seorang tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Lanjut, kisah tentang kehidupan beliau. Kisah kehidupan dari Muhammad Natsir. Pada masa kecilnya beliau mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun hingga kelas 2. Kemudian pindah ke HIS atau HIS Adabiyah di Solok, Padang. Dan beliau juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. Selanjutnya pada tahun 1923 sampai 1927 beliau mendapat beasiswa untuk sekolah di Mulo dan kemudian melanjut ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Pada saat di Bandung, Muhammad Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional, antara lain Sarifuddin Prawira Negara, Muhammad Roem, dan Sultan Syahrir. Pada tahun 1932, beliau berguru pada Ahmad Hasan untuk memperdalam ilmu keagamanya. Dengan keunggulan ilmu spiritualnya, beliau banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan, dan pendidikan. Pada 20 Oktober 1934, Muhammad Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Dan pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 anak. Beliau juga diketahui menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Beliau juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Joe Stacker, yakni bermain musik. Muhammad Natsir juga dikenal sebagai pribadi yang aktif. Beliau memiliki banyak pengalaman organisasi seperti menjadi Ketua Jong Islamited Bund atau JIB Bandung, Wakil Ketua KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia atau World Muslim Congress, Ketua Dewan Masjid Sedunia, serta anggota Dewan Eksekutif Rabitoh Alam Islami yang berpusat di Mekah, dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Karir politik Muhammad Natsir dimulai ketika pada tanggal 5 April 1950 beliau mengajukan mosi integral dalam sidang pleno parlemen, di mana mosi ini berhasil memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena prestasi inilah beliau diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Bung Karno. Presiden RI ini menganggap Muhammad Natsir mempunyai konsep untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi. Namun, posisinya sebagai Perdana Menteri tidak berlangsung lama. Beliau mendapat penolakan dan perlawanan dari Partai Nasional Indonesia. Terhitung 2 kali anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tak memenuhi quorum. Akhirnya Muhammad Natsir mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri. Secara kepribadian, pria yang banyak berjasa untuk perkembangan dakwah Islam dikenal sebagai pribadi yang berbicara penuh sopan santun, rendah hati, dan bersuara lembut. Meskipun terhadap lawan-lawan politiknya, beliau juga sangat bersahaja dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Muhammad Natsir meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada usia 84 tahun. Lanjut, sumbangsi terhadap Indonesia. Muhammad Natsir adalah sosok politisi, negarawan, dan pendidik muslim yang berintegritas. Beliau 3 kali menjadi Menteri Penerangan dan sekali menjadi Perdana Menteri.
memimpin Masyumi, berjuang melalui PRRI, melawan sentralisme yang didukung PKI, dan karena itu habis-habisan direpresi, mosi integralnya mengukuhkan NKRI. Muhammad Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Beliau aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya, beliau telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lainnya. Beliau memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Selama hidupnya, beliau dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Muhammad Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Beliau dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Selanjutnya, nilai-nilai dasar yang beliau contohkan adalah 1. Integritas. Sosok Muhammad Natsir merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam memimpin suatu organisasi. Yang kedua, sopan santun dan rendah hati. Dikenal sebagai pribadi yang berbicara penuh sopan santun, rendah hati, dan bersuara lembut meskipun terhadap lawan-lawan politiknya. Yang ketiga, ramah. Beliau juga sangat bersahaja dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Yang keempat, rajin. Beliau mengenyam berbagai pendidikan pada masa hidupnya sampai beliau dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Dan yang kelima, sederhana. Muhammad Natsir dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Sekian paparan video dari saya tentang Muhammad Natsir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.